Meningkatnya generator konten bertenaga AI seperti ChatGPT dan Large Language Model lainnya telah mengubah cara orang dalam melakukan penulisan. Dari posting blog dan artikel berita hingga esai akademis dan salinan pemasaran, perangkat AI kini digunakan untuk menghasilkan konten yang koheren, informatif, dan terkadang sangat mirip manusia. Namun, seiring meluasnya penggunaan konten yang dihasilkan AI, muncul pertanyaan besar, apakah penggunaan artikel AI merupakan plagiarisme? Memahami plagiarisme dalam pengertian tradisional. Secara tradisional, plagiarisme didefinisikan sebagai tindakan menyajikan karya atau ide orang lain seolah-olah milik sendiri, tanpa pengakuan yang tepat. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran standar etika dalam dunia akademis, jurnalisme, penerbitan, dan bidang lain, yang menghargai orisinalitas dan kejujuran intelektual. Menyalin seluruh bagian teks dari karya yang diterbitkan, mengubah kata-kata konten tanpa mengutip, atau bahkan memparafrasekan ide-ide unik tanpa menyebutkan sumbernya. Semua ini merupakan bentuk plagiarisme. Dalam lingkungan pendidikan, plagiarisme dapat mengakibatkan tindak disipliner. Dalam lingkungan profesional, hal ini dapat merusak reputasi atau mengakibatkan konsekuensi hukum. Prinsip inti di balik aturan plagiarisme, jelas karya yang bukan milik kita harus disebutkan sumber aslinya. Konten buatan AI, area abu-abu baru. Jika berbicara tentang konten buatan AI, situasinya menjadi lebih rumit. Model AI seperti ChatGPT dilatih pada kumpulan data besar yang mencakup berbagai informasi yang tersedia untuk umum, termasuk buku, situs web, dan teks lainnya. Namun model ini tidak menyalin dan menempel konten tertentu dari data pelatihannya. Sebaliknya, model ini menghasilkan kalimat baru berdasarkan pola yang telah dipelajari. Proses generatif ini menjadikan teks yang dihasilkan secara teknis asli, dalam artian bahwa teks tersebut tidak ambil langsung dari satu sumber. Namun, karena AI bukanlah penulis manusia dan tidak memiliki ide atau hak cipta, hal ini menimbulkan pertanyaan etika mendasar. Jika sebuah artikel ditulis sepenuhnya oleh AI dan kemudian diterbitkan dengan nama orang lain, apakah itu tidak jujur? Atau apakah itu berada di luar definisi tradisional plagiarisme? Dilema kepengarangan. Salah satu masalah terbesar dengan konten yang dihasilkan AI adalah kepengarangan. Bisakah AI dianggap sebagai penulis? Secara hukum, jawaban di sebagian besar yurisdiksi adalah tidak. Hanya manusia yang dapat memegang hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, ketika seseorang menggunakan AI untuk menulis artikel dan menerbitkannya dengan nama mereka, secara teknis mereka tidak mencuri karya orang lain. Namun secara etika, hal itu memicu perdebatan. Beberapa orang berpendapat bahwa penggunaan teks yang dihasilkan AI tanpa pengungkapan menyesatkan pembaca tentang asal-usul karya tersebut. Misalnya, jika seorang jurnalis menerbitkan opini yang ditulis AI dengan nama mereka, pembaca mungkin berasumsi bahwa ide dan tulisan tersebut berasal dari pemikiran dan pengalaman jurnalis itu sendiri. Dalam konteks itu, kurangnya transparansi dapat dianggap tidak etis, meskipun secara hukum itu bukan plagiarisme. Konten AI dan alat deteksi. Dengan semakin banyaknya penggunaan AI dalam penulisan, alat deteksi telah muncul untuk mengidentifikasi konten yang dihasilkan AI. Alat-alat ini menganalisis pola, sintaksis, dan sidik jari linguistik tertentu yang mungkin menunjukkan bahwa suatu teks dibuat oleh model bahasa, bukan manusia. Namun, detektor ini tidak sempurna dan AI berkembang pesat sehingga membuat deteksi menjadi lebih sulit. Yang menarik, beberapa alat deteksi plagiarisme mungkin menandai konten yang dihasilkan AI sebagai unik karena tidak diambil kata demi kata dari sumber yang ini. Dapat memberi kesan yang salah kepada pengguna bahwa konten tersebut tidak hanya asli, tetapi juga sepenuhnya asli. Istilah yang sekarang dipertanyakan di era bahasa yang dihasilkan mesin. Transparansi dan pengungkapan. Transparansi menjadi bagian penting dari diskusi. Semakin banyak organisasi, penerbit, dan pendidik yang menyerukan pengungkapan penggunaan AI dalam pembuatan konten. Beberapa media mulai mencatat kapan suatu karya dibantu atau dihasilkan oleh AI.
lembaga akademis juga memperbarui kebijakan mereka untuk mengklarifikasi apakah penggunaan AI diizinkan dan dalam keadaan apa. Dalam lingkungan di mana orisinalitas dan usaha manusia merupakan nilai-nilai inti, seperti universitas atau penerbitan sastra, menggunakan konten yang dihasilkan AI tanpa pengungkapan dapat dianggap sebagai bentuk ketidakjujuran. Ini mungkin plagiarisme dalam pengertian tradisional, tetapi tetap dapat melanggar etika kelembagaan atau profesional. AI sebagai alat, bukan pengganti. Ada perbedaan yang signifikan antara menggunakan AI sebagai asisten penulisan dengan mengandalkan AI untuk mengerjakan semua pekerjaan. Banyak orang menggunakan alat AI untuk bertukar pikiran, menguraikan topik, memeriksa tata bahasa, atau menyarankan perbaikan pada draft. Dalam kasus ini, AI bertindak seperti pembantu yang cerdas, seperti alat pemeriksa ejaan atau koreksi tata bahasa. Namun, ketika seluruh artikel dibuat, disempurnakan, dan diterbitkan tanpa kontribusi manusia yang signifikan, hal itu mengaburkan batasan antara bantuan dan kepengarangan. Semakin banyak kontribusi AI pada karya akhir, semakin rumit pertanyaan tentang kepemilikan dan orisinalitas, perspektif hukum, dan masalah hak cipta. Dari sudut pandang hukum, konten yang dihasilkan AI termasuk dalam zona abu-abu. Di banyak negara, konten yang dibuat oleh entitas non-manusia tidak dapat dilindungi hak cipta. Artinya, jika seseorang menyalin dan menerbitkan ulang konten yang dihasilkan AI yang ditulis oleh orang lain, secara teknis mereka mungkin tidak melanggar hak cipta karena mungkin tidak ada hak cipta sejak awal. Namun, celah hukum ini tidak menawarkan perlindungan dari kerusakan reputasi atau tuduhan perilaku tidak etis. Hanya karena sesuatu diizinkan secara hukum, bukan berarti hal itu baik secara etika, terutama dalam profesi yang menghargai orisinalitas dan integritas. Praktik terbaik di era penulisan AI. Untuk menjawab pertanyaan yang kompleks ini, pendekatan yang paling aman adalah bersikap transparan tentang peran AI dalam pembuatan konten kita. Jika kita menggunakan AI untuk membantu menyusun atau bertukar pikiran, pertimbangkan untuk menyatakannya di awal, terutama dalam suasana formal atau akademis. Jika artikel tersebut sebagian besar dibuat oleh AI, memberikan penghargaan kepada alat tersebut atau menyertakan catatan pengungkapan dapat membantu menjaga kepercayaan dengan audiens kita. Selain itu, menambahkan pemikiran, wawasan, dan pengalaman pribadi kita sendiri ke dalam draft yang dibuat oleh AI tidak hanya lebih etis, tetapi juga menghasilkan konten yang lebih baik dan lebih autentik. AI adalah alat yang hebat, tetapi tidak boleh menggantikan pemikiran kritis, kreativitas, atau penilaian manusia. Jadi, apakah penggunaan artikel AI merupakan plagiarisme? Tidak harus, tetapi tergantung. Dari sudut pandang teknis, konten yang dihasilkan AI biasanya asli dan tidak menyalin sumber tertentu kata demi kata. Namun secara etika, jika konten tersebut disajikan sebagai karya Anda sendiri, tanpa pengungkapan atau masukan manusia yang berarti, konten tersebut dapat melewati batas menjadi misrepresentasi. Seiring dengan terus berkembangnya AI, definisi orisinalitas, kepengarangan, dan kreativitas sedang dibentuk ulang, agar tetap berada di sisi yang benar. Dari etika dan efektivitas, penulis dan penerbit harus berupaya untuk mencapai transparansi, memberikan kontribusi nilai kemanusiaan yang sejati, dan memperlakukan AI sebagai kolaborator, bukan pengganti.